Ayo, yuk. Satu kayaknya masih lemas. Mantap, mantap. Usia kita tidak muda terus, tenaga kita tidak kuat terus. Mari kita tanam bibit buah-buahan mulai dari sekarang untuk pensiunan kita nanti di hari tua. Ayo kita majukan pertanian Indonesia. Bertani juga menyenangkan dan bisa buat hiburan. Selamat pagi, salam pertanian. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan channel Agus Widodo, petani dan penjual bibit durian asal Desa Giling, Kecamatan Gunungkal, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Pada pagi hari ini saya berada di lahan yang kita dirikan rumah joglo di sana. Nah, di sini sudah kita tanam ya, tanam durian dengan jarak 10 x 12 meter. Tapi kita tetap fokus ke duriannya ya. Tapi karena di sini itu anginnya sangat kencang, jadi angin itu hari-hari di sini itu sangat kencang karena ini berada di puncak bukit ya, di perbukitan. Jadi di sela-selanya ini tadi ada bibit alpukat di rumah masih banyak. Kita mau tanemin alpukat di sela-selanya ya, jadi masih dapat 6 meter. Tapi nanti cobalah kita atur, mungkin bisa sampai usia berapa, 6 tahun mungkin kita bisa pruning atau kita atur supaya tidak bersinggungan dengan durian. Tapi sebenarnya ini rencana sih mau saya tanemin jeruk kemarin ya, jeruk sama atau kelengkeng. Kalau kelengkeng sih memang bisa besar, bisa besar dan lebar itu biasanya. Kalau kelengkeng buat tepi aja, nanti kita kasih kelengkeng di sana di tepi yang agak longgar supaya nanti bisa menjadi penompang angin ya, penghalau angin ya. Jadi ini di sini kita tanamin alpukat. Karena alpukat juga saya lihat itu alpukat aligator saya itu juga kalau kita biarkan, kita tidak potong pucuk, itu bisa tinggi ke atas gitu, tidak begitu melebar. Jadi kalau mungkin kesananya 6 meter dan di sininya masih longgar banget ya, saya rasa nanti kalau yang ke arah durian bisa kita potong lah ya. Karena kita manfaatkan lahan ini, siapa tahu nanti alpukatnya bisa panen juga 1-2 kali, dan nanti di sela-sela yang masih longgar sementara kita tanemin yang jangka waktunya tidak lama seperti pepaya. Itu kan bisa paling pepaya 2 tahun sudah, 2 tahun 3 tahun sudah kita ambil, sudah tidak produktif biasanya. Jadi ini kita tanam alpukat di sela-selanya, antara itu berarti masih jarak 6 meter tapi kesananya kosong, kesananya jauh. Jadi nanti bisa selain menunggu durian maksimal panen itu, alpukat biasanya 3,5 tahun 4 tahun juga berbuah. Jadi kalau di antara durian nanti kita atur supaya percabangannya tidak terlalu melebar, kita biarkan, kita tidak potong pucuk, biar ke atas saja. Nah, ini alpukat yang kita tanam tidak tinggi teman-teman, jadi tingginya cuma 60 cm. 60 cm itu dari permukaan untuk dua lah, soalnya kan lubangnya ombong. Lubangnya ini tadi saya bikin 40 kali 40, padahal polybagnya kecil, jadi harus agak tinggi supaya nanti saat disiram tidak ambles ke bawah. Ini kita tanam alpukat aligator, tingginya cuma 60 cm ya, kurang malahan. Ini batangnya kecil sekali, terus itu dari permukaan polybag. Kalau dari sambungan baru sedikit, baru kecil. Nah, ini itu juga kita siapkan bibit-bibit alpukatnya. Nah, ini kita tanamin alpukat akhirnya, dan nanti kelengkeng new kristalnya kita taruh di tepi karena kelengkeng cukup bisa besar dan melebar. Tapi tetap fokusnya tetap di durian. Durian itu kalau menurut saya tanam itu tetap jarak aman, karena durian itu nanti jangka panjang teman-teman, bisa sampai puluhan tahun, berpuluh-puluh tahun ya. Kalau perawatannya normal, perawatannya maksimal, itu pertumbuhannya bisa bagus terus. Durian itu bisa sampai besar. Makanya saya tanam durian ini jaraknya tetap, kalau menurut saya idealnya tetap 10 meter ya. Tapi ini saya 10 x 12, tapi sela-selanya tak kasih alpukat teman-teman. Nanti di perlimanya bisa kita kasih jeruk atau apa. Wah. Jadi kalau kita tanam apapun di saat kemarau itu harus langsung
habis tanam langsung siram seperti ini. Ini kecil banget, ini 50 cm nggak ada ini. Tapi ini kalau alpukat saya yakin mudah perawatannya, apalagi cara penanamannya seperti durian seperti ini, kasih sekam, kasih furadan, kasih NPK. Wah, insya Allah ya tumbuhnya bagus teman-teman. Nah, tuh alpukatnya kecil-kecil ya. Kalau saya tanam itu alpukat itu memang dari dulu itu yang berbuah pun itu segini ya, 60 cm, itu 50 cm 60 cm. Kasih banyakkan pupuk itu pasti sampai sana. Yang sana belum kita kasih paralon, jadi belum berani tanam di sana. Durian sana, nanti duriannya kita tanam lagi di sana bawah. Ini baru berapa, kurang dari 100 yang sini, yang sebelah sana 100. Sekitar yang tertanam sekitar 100, baru 150 semuanya teman-teman, masih 150-an lagi itu. Ini ya, ini kalau durian baru tanam, dan apa jaraknya 10 kali 10 itu memang kelihatannya wah kayak tanah kosong ya, kayak jauh gitu. Tapi kalau nanti kita tunggu 3 tahun itu sudah kelihatan, 3 tahun 4 tahun udah kelihatan besar-besar, udah kelihatan hijau. Wah, itu sudah mulai enak dipandang. Tapi kalau kita tanamnya berdekatan, umpama jarak 7 meter 6 meter, apalagi kurang dari 6 meter itu, wah sudah saya pastikan bakal menyesal. Itu minimnya 8 meter kalau menurut saya tanam durian itu. Kalau saya udah nyoba itu yang di lahan satunya itu yang rapat banget, itu jaraknya 10 kali 10, di perlimanya di mata dadu itu tak kasih satu itu aja udah rapat banget. Makanya ini nggak berani kasih mata dadu itu tengah-tengah di perlimanya, itu nggak berani tanam durian. Paling tanaman yang lain seandainya kok nanti mengganggu ya kita kalahin. Nah, jadi habis ditanam kita sudah siapkan air, jadi nggak asal-asalan tanam. Kenapa kok ada yang bilang kalau tanam musim kemarau itu, apalagi bulan Agustus itu hawanya panas. Jadi biarpun hawanya panas, kalau kita sudah siap air ya kita berani tanam. Nah, setelah ini nanti bisa dicek penyiraman itu bisa 1 hari sekali atau mungkin bisa 2 hari sekali kalau secara penyiramannya seperti ini ya. Sampai full, nggak ada istilah bajakan kalau kemarau teman-teman. Kecil nggak apa-apa ini tanamnya. Setelah ini kita matikan. Ya, situ nggak kita buka full loh ya. Sepatan ini tetrek. Gini. Jadi tanam sama seperti itu semua. Lubangnya sudah disiapkan. Nanti kalau masalah pemberian antrakol itu bisa menyusul teman-teman. Nanti saat penyiraman juga bisa. Sebenarnya kalau sudah terakhir gitu mau disiram itu kasih antrakol, cuma antrakolnya tadi ketinggalan. Jadi nanti bisa nyusul pas penyiraman aja. Nanti kita taburkan aja pakai sendok, 1 sendok kita siram seperti itu, kocar. Nanti juga meresap. Ini rata-rata kebanyakan yang kita tanam jenisnya alligator teman-teman. Ada yang jenis Mickey atau apa, tapi nggak banyak. Kita campur lah sih. Oh, ini tadi karena baru rencana sih di sini bukan alpukat, di sini rencana kemarin kalau nggak jeruk kelengkeng. Tapi kalau kelengkeng juga terlalu rimbun juga, kalau nanti dekat durian juga mengganggu menghalangi masuknya sinar matahari. Tapi kalau alpukat saya punya itu, kalau dibiarkan tidak dipotong pucuk itu tadi bisa berkembang ke atas. Anjir nalik es pun bah. Nah. Jadi kalau mau belajar bersama cara menanam durian, merawat alpukat, bisa datang ke sini gratis. Kalau pengen mengirimkan mungkin tenaga kerja atau apa yang pengen belajar ke sini, belajar bersama lah. Kita juga belajar, tidak ada yang master, cuma kalau kita sudah tahu caranya itu mudah teman-teman. Tapi kalau yang belum tahu caranya biasanya
durian, tanam alpukat itu juga mati enggak, hidup enggak. Memang itu tadi yang paling penting itu kalau tanam-tanam gini saat kemarau itu airnya cukup. Oh, ini loh angin itu hari-hari kayak gini, makanya ini tak kasih alpukat. Alpukat juga sebenarnya nggak kuat, dengan angin itu nggak kuat, cuma kita tanam kalau nanti kelihatan rapet kan, anginnya juga nggak langsung lost, teman-teman. Di sini kita mau tanam kelengkeng. Jadi tanam kelengkeng, tanam alpukat, tanam mangga, jambu kayak gitu, kita memang tetap dengan cara-cara yang sudah kita pakai sejak dulu ya, teman-teman. Jadi tetap lubang tanam kita upayakan lebih lebar, lebih bagus. Kalau ini kita pakai 50 cm kali 50 cm, karena polybag yang kita pakai itu 25 cm lebarnya, teman-teman. Nah, ini bibit kelengkeng new crystal ini sudah kita beli sekitar 5 sesi oleh sekitar 5 bulan yang lalu, teman-teman, dengan ketinggian 90 cm waktu itu sampai 1 meter. Kita rawat, kita pindah di polybag lebih besar, kita rawat dan kita tanam di bulan Agustus ini, tepatnya di tanggal 18 Agustus, teman-teman. Jadi kemarin itu dari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Nah, kita tanam kemarin juga sudah tanam durian. Sekarang kita tanam kelengkeng new crystal, teman-teman. Jadi caranya seperti itu. Ya, lubang yang sudah kita gali dalamnya 50 cm itu kita uruk lagi dengan tanah yang sudah kita campur dengan sekam padi, kira-kira perbandingannya ya 30%, teman-teman. Diinjek-injek seperti itu. Jadi sama cara tanam saya itu sama, itu lagi ngangkutin kelengkeng new crystal. Jadi kalau saya tanam itu tetap kita maksimalkan akarnya dulu dari tanaman gini. Jadi kalau sudah kita pindah di polybag lebih besar, sudah kita rawat beberapa bulan, itu akar sudah mapan dan ini ketinggian pohonnya sudah lumayan, ini 1 meter 30-an lah, 1 meter 30. Misal kono ana sing kelengkeng kan? Ana nggon pinggir-pinggir kelengkeng. Nggih. Pulang. Ndi rek? Kurang sithik rek. Cukup iki. Iya, kok dipatok kene cukup boleh. Kok nak ngagriken. Cukup. Jadi setelah itu kita ukur kira-kira seleher sama ya. Jadi kita bikin agak sedikit ke atas ya, karena ini kemarau, tanahnya kering. Nah, itu bawahnya dikasih NPK yang sudah itu sekalian dicampur dengan furadan. NPK-nya sudah sama furadan. Ya kira-kira 1 sendok, satu lubang ini 1 sendok makan furadan dan 1 sendok makan NPK 1616, teman-teman. Kita nggak pakai pupuk kandang ya, sama ya, kita nggak pakai pupuk kandang di awal tanam, kita hanya pakai NPK. Sip. Wih. Ya beres. Begini digoreng. Jadi ya. gampang iki ya. Ya lek. Di sing kono rada anu kok sing kene aja langi kok lek lemah. Kok pekno kok kene ae. Iki dadi Wis, ra apa. Wis kurang hidup sih. Kan anu maksudnya kadang-kadang nak temen lanyare nak ngono disebut angin kelengkang. Ini kuat suwi. Ini batangnya lumayan tua, bagus karena memang saya rawat dulu ya. Ini dulu batangnya kecil-kecil, polybagnya kecil banget, sampai rumahnya tak ongkosi lagi itu. Ongkos pindah sama apa itu mereka tadi didudut no keneng ya. Wes ora apa-apa ngono didudut. Nah, akarnya kan sudah kayak gitu, udah pada tembus, keluar udah penuh. Jadi kita tanam itu lebih cepat, teman-teman. Perawatannya juga lebih mudah. Kenapa kok berkali-kali saya jelaskan kenapa di awal tanam saya pakai pupuk kandang? Karena saat kita tanam itu perakaran itu baru sekitaran pot ya. Kalau tiba-tiba kita tanam pakai pupuk kandang dan nanti ada pupuk kandang itu membawa rayap, uret kayak gitu, nanti dia makan akar itu, nyerang akar itu, tanaman tidak bisa bertahan, badan kuning rontok gitu, daunnya kuning rontok dan bisa mati, teman-teman. Tapi kalau di awal tanam kita sementara nggak pakai pupuk kandang dulu, nah itu aman. Jadi nanti kalau setelah ini besar baru kita kasih pupuk kandang, sekitar usia 2 tahun biasanya, 2 tahun lebih ya. Nah ini teman-teman, jadi nanti yang bagian tepi kita kasih kelengkeng, karena kelengkeng itu lebih kuat ya, kalau terkena hempasan angin itu lebih kuat, bercabangnya juga bisa melebar, makanya tak kasih di tepi-tepi sekalian itu untuk penghalau angin ya.
nanti. Oh, gitu. Kita lihat nanti di sini memang berbagai macam jenis buah-buahan kita tanam di sini. Nah, nanti biar kalau teman-teman kesini itu bisa apa? Belajar bersama cara merawat tanaman, cara bertani, dan yang jelas menikmati pemandangan alam pegunungan di desa kami ya. Nanti siapa tahu harapan kita tanaman-tanaman ini bisa berbuah dan pemasarannya tidak usah jauh-jauh, kita hanya di Joglo sana aja. Itu kita dirikan Joglo, di sana udah ada ikon durian, jadi namanya di sini itu kebun itu namanya udah tak kasih nama Joglo Duren Bokulo. Nah, Joglo Duren Bokulo. Nah, ini lengkeng new kristal. Jadi kalau teman-teman ada yang menanam kelengkeng ya, biasanya ada kelengkeng itoh, kelengkeng mata lada, kelengkeng new kristal. Itu bedanya kalau kelengkeng new kristal ya teman-teman, itu harus pakai booster. Pembuahannya harus pakai booster. Kalau kita tidak kasih booster nggak berbuah. Tergantung kita ya, nanti saat mau dibuahin usia berapa. Kalau saya ini nanti apa, saya maksimalkan punya dulu. Punya saya kalau tanam apapun, alpukat, durian, itu maksimalkan pertumbuhan pohon dulu. Masalah buah nanti kalau pohonnya sudah kuat baru kita mikir buah. Oh, sama seperti itu. Jadi kalau tanaman serius seperti ini, caranya serius, memang agak ribet, agak lama. Tapi kalau kita tanam dengan benar-benar seperti ini, dengan cara yang benar, dengan perawatan yang benar, itu beda teman-teman. Dengan kita asal tanam. Oh ini ya nanti insya Allah ya langsung subur. Nah, kita ada beberapa lubang tepi sana, kita kasih kelengkengnya nanti ya secukupnya lah, mungkin 100 atau berapa di tepi-tepi, duriannya nanti semuanya. Nah, ya apalagi ini tanahnya ada bekas-bekas pembakaran kayu-kayu, bekas kayu sengon dulu panen itu, wah subur banget ini nanti. Jadi kelengkeng new kristal, kenapa saya pilihannya di kelengkeng new kristal? Jadi saya melihat itu banyak teman-teman Pak dari Purwodadi khususnya itu, dari Pak Edi Winarno, Pak Mas Kuko gitu cerita, dan Pak Edi Winarno sempat apa kirim-kirim fotonya itu, wah buahnya luar biasa, satu tangkai, satu dompol, satu dompol bisa berkilo-kilo. Nah, itu langsung disiram, wih ngebluas, masuk angin, yes. Ini rahasianya, ini kalau kita tanam apapun di musim kemarau, rahasianya ya ini, pokoknya habis tanam langsung siram. Walaupun musim penghujan ya teman-teman, kalau habis tanam itu apa harus disiram. Tujuannya apa? Rongga-rongga tanah itu biar rapat di sana, di bawah sana rapat. Jadi harus disiram seperti ini, jangan terus musim penghujan nggak disiram. Nanti kalau apa nggak rapat itu mudah terserang hama dan pertumbuhan akar nggak bisa maksimal. Itu harus disiram, siram sampai menggenang. Jos gandos nanti ini. Tadi ada kelengkeng, ada durian, nanti pepaya di sela-selanya. Pepaya kan jangka pendek ya teman-teman, 2 tahun 3 tahun lah maksimal. Pokoknya panen satu musim itu udah bisa panen satu musim kalau pepaya sudah untung. Walaupun lakunya 2000 ibaratnya, itu udah untung kalau bisa panen satu musim. Kalau kelengkeng ini ya nanti kalau memang apa kita tanam di tepi-tepi ini ya, kalau mengganggu bisa di pruning, bisa dibikin kayak bonsai gitu, dikecilkan bisa. Kalau kelengkeng teman-teman, airnya makan air ini banyak ini, karena memang ini puncak-puncaknya kemarau. Saya mau memecahkan mitos ini loh, kalau apa tanam di musim kemarau itu nggak bisa, katanya hawanya panas. Ini loh, tak pecahin mitos. Saya mau tanam tiga-tiganya ini, durian, alpukat, dan kelengkeng new kristal di sini di puncak kemarau sampai benar-benar menggenang seperti ini ya. Kadang ada yang di kolom komentar, Pak nggak baceken itu. Oh kalau musim kemarau kayak gini, panas kayak gini, anti bacek ini, makin banyak penyiraman makin bagus. Kecuali
di tempat-tempat yang lembab disiram kayak gini bisa baceken. Tapi kalau di tempat terbuka seperti ini disiram makin banyak makin bagus teman-teman. Nah ini sudah ditutup, ditaburin sedikit furadan. Wes, ini rumah joglonya di sana. Mantap pemandangannya ini. Terima kasih, mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salam pertanian dan sukses buat semuanya, amin.